Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kembali kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online. Kita bersyukur bila boleh bersama-sama kita menyaksikan, kita mendengar pengajaran berikut ini. Mari sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Shalom saudara sekalian, kami percaya bahwa saudara semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Memang kita di tengah-tengah yang zaman yang luar biasa ini, zaman yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Nah pada hari ini sebetulnya Rasul Paulus itu pengen hidup pada zaman ini. Nah kita tahu bahwa entar lagi, entah kapan, bahwa akan terjadi pengangkatan. Nah, saudara sekalian, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar lagi sebagian daripada firman Tuhan, yaitu bagaimana supaya kami diperlengkapi untuk menyampaikan Injil kepada yang lain. Kami yang akan diperlengkapi oleh Roh Kudus dan biarlah kami mau diajari. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara kami yang sudah siap dan saat ini yang belum siap pun atau dalam keadaan kurang sehat lagi melihat acara ini, kami berdoa supaya mereka mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan kelepasan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita bicara tentang penginjilan. Penginjilan itu adalah sebetulnya tugas semua. Katakan amin. Itu bukan tugasnya pendeta, bukannya tugasnya full time atau mereka yang tamatan STT, bukan.
Tetapi saudara itu semua anak Tuhan, tugas dan kewajiban anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara sudah diselamatkan. Karena saudara sudah diselamatkan, tentunya engkau ingin menyelamatkan orang lain. Seperti engkau sudah beli, umpama tadi ada satu makanan. Makanan tadi engkau rasa enak, lalu makan tadi kan tentunya kita tidak egois. Engkau akan berikan kepada orang tuamu, kepada saudaramu, dan kepada kawan-kawanmu yang paling dekat atau jauh. Nah ini makanan enak loh ini kan. Nah tentunya kita mau membagi. Nah saudara bisa mengadakan penginjilan dengan catatan engkau sudah selamat. Amin. Jangan kita seperti tukang calok itu kan, calok atau tiket. Yuk ini mau kemana bos ini? Oh ini mau ke Lampung tadi kan. Oh, satu ini ke Medan. Saudara penumpangnya sudah ke Medan, penumpangnya sudah ke Lampung, tetapi caloknya masih di stasiun bus. Nah kita bukan itu. Tapi saudara engkau sudah mengalami keselamatan. Nah hari ini kita masuk yang kedua, nyambung minggu lalu. Tetapi sebelumnya saya akan mereview sebentar minggu lalu. Minggu lalu kita belajar saudara, untuk saudara mengadakan penginjilan, saudara perlu yang pertama adalah membangun hubungan, disengaja tadi. Sengaja buat hubungan, entah itu familimu, kawanmu, siapapun, sengaja membangun hubungan. Jangan kita diam-diam. Nah mungkin hari ini untuk engkau secara langsung tatap muka, mungkin agak mengalami kesulitan, tetapi engkau bisa ketemu 1-2 orang bisa. Atau melalui HP, saudara bisa pakai Google Meet, ya kan, dan sebagainya. Atau WA group juga bisa, maksudnya adalah engkau untuk bicara pada kawanmu. Nah saudara itu sengaja. Yang kedua, saudara perlu sekali doa. Engkau perlu doa puasa. Doa puasa untuk kawanmu, untuk familimu. Kenapa kita doa puasa? Karena mereka diselubungi oleh kuasa gelap. Mata hati mereka ada yang selubungi. Nah, selubung itu hanya bisa dilepaskan kalau kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja. Yang ketiga, ketika itu engkau masuk lagi yang ke lanjut, saudara bersaksi bagaimana dulu aku belum dalam Tuhan, begini. Nah, lalu saudara ketika engkau dalam Tuhan, engkau sudah terima Tuhan Yesus, sudah jumpa sama Tuhan, lalu ada perubahan hidup. Nah saudara bicara itu, adanya perubahan. Yang jelas yang pertama adalah perubahan karakter, perubahan cara engkau berpikir, cara engkau mempunyai perasaan. Ya kan kalau dulu mudah tersinggung mungkin, nah saat ini tidak begitu cepat. Saudara yang keempat, ketika engkau injili dan dia mau terima Tuhan Yesus, nah saudara bawa dia dalam doa. Mari kita doa ya, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku, masuklah dalam hati saya, karena saya adalah manusia berdosa, dan saya minta Tuhan Yesus menguasai tubuh saya ini. Saudara, engkau buat doa singkat, jangan terlalu panjang, karena dia masih baru, tentunya akan bertanya bagaimana untuk doa selanjutnya. Nah, doa adalah kita hubungan pribadi sama Tuhan, ngomong itu berbicara. Nah, saudara sekalian, inti kita hari ini adalah ini lanjutan daripada minggu lalu. Nanti minggu depan kita ada lagi yang ketiga, akan tentang penginjilan. Inti berita Injil. Injil apa tuh Injil? Injil artinya kabar baik. Kabar baik suatu kebutuhan manusia. Semua manusia membutuhkan berita baik. Saat ini kita sangat butuh adalah berita baik, bukan berita menakutkan, bukan berita hoax lagi, bukan. Nah saudara, apa itu berita Injil? Temanya cuma satu saudaranya, cuma satu, tetapi nanti engkau jelaskan, Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, kita lihat seperti gambar ini adalah tentang Paskah, ya kan tadi. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, saudara yang paling penting ini nih,
kita baca apa yang kita tayangkan di sini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudara, itu temanya pertama adalah Yesus telah mati untuk dosa engkau. Dan engkau mempunyai dosa. Nah, saudara, kenapa ini suatu kebutuhan yang sangat penting? Engkau jelaskan bahwa kita semua pasti mati. Ya kan, cepat atau lambat, ya kan, orang kaya, orang miskin, yang pintar dan tidak pintar, saudara, apapun, semuanya kita adalah manusia bisa mati. Nah, untuk kematian itu adalah, saudara, itu ada satu kebutuhan, karena kematian bukan selesai, belum. Kematian adalah awal untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan atau kekal sama-sama selama-lamanya dalam api neraka. Saudara, tema kita Injil, dan yang dalam Injil tadi itu, saudara, itu engkau jelaskan bahwa kita sebagai manusia. Nah, kita semua manusia, amin. Nah, di dalam Mazmur 14 ayat 2 sampai 3 sudah jelas. Manusia tidak ada yang mencari Tuhan. Apakah ada manusia itu di bumi ini yang berakal budi dan mencari Tuhan ada? Apakah ada manusia mencari Tuhan? Sejak lahir dan kita sudah besar, kita tidak mencari Tuhan itu. Enggak ada itu. Enggak ada. Yang penting kita cari duit, kita mencari memuaskan daging, memuaskan tubuh ini, apa yang aku ingin, aku mau lakukan. Nah, ini manusia, saudara ini. Tapi kalau engkau lihat dalam Mazmur 14, ya kan, Tuhan tuh lihat dari atas surga tadi kepada anak manusia, apakah adanya yang berakal budi dan mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya adalah manusia bejat dan manusia yang tidak punya pengharapan. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada. Jadi jangan engkau katakan, oh aku ini buat baik ya, buat amal ini nih. Alkitab sudah jelas, tidak ada yang berbuat baik. Engkau pikir engkau buat baik, tetapi menurut Tuhan, ya kan, apakah engkau sudah dibenarkan? Nah, saudara, semua manusia telah menyeleweng. Nah, saudara, manusia lagi ini nih, akibat dosa saudara ada 3 kematian. Akibat dosa saudara yang kau buat, dosa saya yang saya buat, itu mengakibatkan ada 3 kematian. Pertama, kematian jasmani. Tapi engkau mungkin pikir gini, saya kan masih hidup kan? Makan nasi, makan pempek, kan, makan yang lain-lain. Kau masih hidup. Tapi ingat sekali lagi, saudara, sebetulnya engkau makan dan minum, engkau kerja, engkau pulang ke rumah, sebetulnya hidupmu kayak robot. Tahu robot itu? Robot itu berjalan, ya kan? Dia bisa bicara. Robot, hidupmu hanya rutinitas. Engkau pulang ke rumah, kepalamu pusing, ya kan? Enggak ada sukacita, enggak ada kebahagiaan, enggak ada damai sejahtera. Tapi engkau hidup, ya kan, hidup. Nah, ini hidupnya jasmani hidup, saudara. Ini pelan-pelan menuju kematian kepada jasmanimu. Nah, saudara, kedua, itu adalah kematian rohani. Nah, inilah kebutuhan kita, saudara. Bisa katakan amin. Nah, engkau beritakan ini nih, manusia membutuhkan kebutuhan rohani. Ini kebutuhan apa ini nih? Yaitu hubungan. Hubungan. Kita perlu hubungan dengan Tuhan karena kita putus hubungan dengan Tuhan. Saya ambil contoh ini, Contoh, nah, saudara tahu akibatnya adalah kematian kekal itu. Jadi kalau hubunganmu dengan Tuhan putus, itu menuju kematian kekal. Maksud kekal itu adalah mati masuk neraka. Saya ambil contoh, ketika Tuhan mau menciptakan ikan, saudara perhatikan ini, dalam kitab Kejadian, apakah Tuhan ciptakan ikan dulu? Enggak, Tuhan ciptakan air dulu, ya kan? Nah, lalu kalau ketika Tuhan mau menciptakan pohon, ya kan, pohon nangka, pohon duren, dan lain-lain, Tuhan ciptakan apa dulu? Daratan. Ya
Kan Tuhan ciptakan daratan dulu. Jadi ada elemen untuk menunjang supaya pohon itu hidup, ikan itu hidup, dan hewan itu hidup. Nah ketika Tuhan membuat manusia, Tuhan siapkan apa dulu? Maka Tuhan lihat dirinya sendiri. Maka Tuhan katakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Yaitu maksud tadi adalah pikirannya, ya kan, mentalnya, emosinya, kepribadiannya, karakternya seperti Tuhan. Nah, saudara, akibat dosa, maka hubungan kita sama Tuhan putus. Akibat dosa tadi, saudara, jasmanimu, jasmani saya sudah mulai pengeroposan, sakit tulang, sakit jantung, dan lain, dan menuju kepada kematian. Padahal Tuhan tidak menciptakan manusia untuk mati dalam umur sekian tahun, tidak. Nah, kita masuk lagi di sini. Nah, saudara, ada peranan yang kedua. Tadi adanya manusia, nah ini ada peranannya Allah. Nah, saudara, Allah itu kasih, amin. Allah itu sayang, ya kan, kasih agape. Allah itu sayang. Jadi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih. Tuhan yang maha kasih. Apa artinya ini? Artinya begini, kalau saudara mempunyai Tuhan dan engkau terima Tuhan Yesus dalam hatimu, maka dalam hatimu, dalam rohmu itu ada Tuhan yang maha kasih di dalam hidupmu. Maka saudara, engkau akan mempunyai belas kasihan. Saudara perhatikan di sini. 1 Yohanes 4, 16b, Allah adalah kasih. Saudara, berita Injil adalah, saudara perhatikan baik-baik ini nih. Berita Injil sampaikan kepada kawanmu, pada siapapun. Berita Injil adalah Allah adalah kasih. Jadi saudara tekankan bahwa Allah adalah kasih. Jadi Allah bukan mengandung kasih. Jadi God is love. Jadi kalau saudara percaya pada Yesus, saya percaya engkau dan saya mempunyai kasih. Kasih ini yang saya maksudkan adalah kasih agape, bukan kasih hawa nafsu, bukan eros, bukan yang lain. Nah, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Saudara, ayat ini mengatakan begini, kalau kita di dalam kasih Tuhan, Tuhan ada pada engkau. Kalau kita ada dalam Tuhan, tentunya ada kasih. Engkau tidak bisa katakan gini, aku percaya pada Tuhan, tetapi engkau tidak ada kasih. Nah, itu tidak betul itu. Itu hanya ngomong kosong, saudara. Saudara tekankan bahwa engkau manusia, semua manusia ini membutuhkan kasih. Engkau kerja, apakah ada kasih? Engkau punya keluarga, apa ada kasih? Engkau melayani, apakah ada kasih? Nah, ya saudara, temanya adalah, yang pertama adalah kasih. Saudara, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah Allah itu kudus. Nah, jadi kalau saudara percaya pada Allah, tentunya hidupmu mau kudus. Bisa katakan amin. Nah, kita ini najis, saudara, bejat. Ya kan? Nah, ketika engkau buat najis, buat bejat, dan yang tidak baik, apakah ada sukacita? Engkau sudah mati ini. Engkau sudah mati. Nah, saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara sekalian, saudara mungkin engkau akan bertanya gini, Tuhan, aku ini manusia najis. Karena ada yang bertanya, ya kan, ada cukup banyak pertanyaan. Dia katakan, Pak, aku ini manusia najis, Pak. Aku ini manusia kotor, penuh dengan dosa. Bisa tidak aku ini menjadi kudus? Karena kita tahu bahwa, saudara, engkau tahu bahwa yang masuk ke surga adalah orang kudus, amin. Ya kan? Bukan, oh ini yang masuk ke surga itu adalah anggota gereja yang zaman Allah yang masuk. Oh, tidak ada itu.
Ini katakan hanya orang Kristen yang masuk juga tidak ada saudara itu. Yang ada adalah kita ditebus oleh darah Yesus. Oke, saya masuk. Saya dia, mereka adalah. Saya ini kotor Pak. Apakah mungkin Tuhan yang Maha Kudus itu ada dalam saya? Apakah mungkin? Saudara, itu sudah dinyatakan ketika Yesus lahir. Engkau tahu bahwa Yesus lahir di mana? Di kandang binatang. Di kandang binatang itu wangi atau busuk. Namanya kandang binatang, saudara. Di palungan lagi, tempat makanan hewan, tempat dia minum di situ. Saudara, artinya Yesus, Raja Sang Damai, Raja di atas segala raja, lahirnya di kandang binatang. Itulah sebabnya bangsa Yahudi menolak. Dia bilang ini kalau namanya Tuhan, masa lahir di situ? Tuhan mesti lahir itu di istana itu kan ya. Tapi saudara, Tuhan mau lahir pada engkau yang jelek, yang kudus. Yang engkau tidak kudus maksud saya. Tuhan mau lahir di hatimu, engkau yang tidak kudus. Kita manusia berdosa, dia mau lahir. Saudara mau Tuhan itu lahir dalam hidupmu mau? Sehingga hidupmu penuh dengan kasih, hidupmu engkau pelan-pelan merubah menjadi kudus, ya kan tentunya pelan-pelan Tuhan yang ngubah ini. Kalau kita yang mengubah tidak bisa. Bibir kita najis, pikiran kita najis, semuanya nggak ada yang baik. Tadi Alkitab sudah katakan, tidak ada yang baik saudara. Tidak ada, semua tidak ada. Kita masuk lagi. Ayat tadi kita lewat saja. Nah saudara, peranan Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu artinya juru selamat. Dalam namanya Immanuel. Coba kita lihat. Nah, saudara, Tuhan itu berfirman. Jadi Allah itu berfirman, amin. Ketika Tuhan mau menjadikan contoh ini ikan, Tuhan itu ngomong itu, ya kan? Dia ngomong tadi. Nah, ini umpama. Tuhan katakan jadilah ikan apa? Ikan gabus tadi kan umpama tadi kan. Kita suka makan ikan gabus. Lalu yang kedua Tuhan katakan jadilah ikan lele. Itu kan ikan sungai itu kan ya. Dia ngomong itu. Nah saudara, maka Tuhan ciptakan lagi matahari. Dia ngomong. Jadi saudara, Tuhan itu bukan diam-diam. Saya ulangi. Kalau Tuhan itu mau menciptakan apapun, dia ngomong. Bukan gini. Lalu jadilah ikan. Enggak itu. Lalu Tuhan itu jadilah yang lain. Bukan. Tuhan itu berbicara. Nah, perkataan Tuhan itu namanya firman. Jadi sabda Tuhan atau firman Tuhan itu adalah firman. Jadi saudara, kalau saya yang ngomong, tentunya saya akan ngomong ini perkataan saya. Saya tidak bisa katakan ini, saya berfirman, tidak bisa. Kan saya bersabda, juga tidak bisa. Jadi saudara yang kata firman, itu hanya untuk Tuhan. Tuhan berfirman. Artinya Tuhan itu ngomong. Kalau saya, tadi saya katakan, saya hanya berkata, saya hanya mengucapkan. Tetapi saya tidak mungkin saya katakan gini, saya berfirman. Oh tidak bisa. Jadi firman itu adalah untuk Allah. Nah saudara, di dalam Yohanes 1, ayat 1, perkataan Tuhan atau firman itu menjadi manusia. Saya ulangi, pada mulanya adalah firman. Jadi dalam bumi ini, dunia ini awal-awalnya adalah firman, perkataan Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara bisa terima bahwa firman itu adalah Allah, betul kan? Saya contoh lagi, perkataan saya adalah saya. Tidak mungkin perkataan saya adalah perkataan saudara di situ, bukan. Jadi engkau yang bicara itu adalah engkau. Saya yang bicara adalah saya. Jadi saudara, ayat 1 tadi, kita lihat lagi, firman itu adalah Allah. Nah, saya lompat ayat 14, saya lompat 14. Firman itu apa? Telah. Firman itu telah menjadi manusia.
Mungkin saudara pikir nih, mungkin enggak firman itu menjadi manusia. Jangankan firman, batu pun bisa jadi manusia. Ya kan, pohon pun kalau Tuhan katakan, pohon kau jadi manusia juga bisa. Ya kan, apalagi firman. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kemudian diam di antara kita sampai dulu dan hari ini nih Tuhan itu diam di antara kita di kalangan manusia dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara sekalian, yang pokok untuk engkau bicarakan adalah Kristus. Kita Injil. Nah, inilah kita masuk kepada berita pokok, ya kan tadi manusia tidak ada yang baik, manusia semuanya bejat, manusia tidak ada yang mencari Tuhan, semua manusia berdosa, semua manusia najis, tidak punya pengharapan. Kita semua hubungan dengan Tuhan putus dan hidup kita menuju pada kematian. Kematian jasmani, kematian rohani, dan kemudian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi saudara, Tuhan itu kasih. Tuhan adalah kasih. Karena dikasih, maka Tuhan memberikan firman-Nya menjadi manusia. Nah, ini masih pokok kepada Kristus. Yang kedua, ditetapkan untuk mati menggantikan manusia. Saudara, Yesus telah ditetapkan oleh Bapa untuk mati menggantikan manusia. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, nah saudara ini kau beritakan ini nih. Kita beritakan sentral adalah Kristus. Saudara, engkau mesti hafal ayat ini. Kalau enggak engkau tandai dalam Alkitab. Ia sendiri, Yesus sendiri, apa? Telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilu Yesus, kamu telah sembuh. Saudara di sini sudah katakan ada kata telah. Yesus telah saudara ini. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus telah memikul dosa kita. Supaya kita yang mati terhadap dosa, kita boleh hidup untuk kebenaran. Nah saudara, kita masuk berikut yang ketiga. Kristus saudara C, yang percaya kepada Yesus akan selamat. Saudara, saya ulangi lagi di sini. Yang percaya kepada Yesus akan selamat. Apakah engkau tidak usah dibaptis? Apakah engkau tidak usah buat amal? Apakah engkau tidak usah buat ikut ibadah? Bukan itu fokusnya. Saudara, dalam Efesus 2, 8 dan 9, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Tuhan memberikan cuma-cuma pada saudara dan saya. Engkau hanya percaya pada firman yang engkau baca atau disampaikan tadi, engkau percaya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, saudara perhatikan di sini, kita dibenarkan. Kita dibenarkan, ini bicara tentang pengadilan. Ketika kita sudah meninggal nanti, maka Tuhan akan sebagai hakim yang adil. Saudara, di hadapan Tuhan, kita sudah divonis bebas. Karena kita sudah terima Tuhan. Nah saudara, pembebasan dari segala dosa. Kisah 13:39. Saudara, berita Kristus ini, berita Injil ini engkau perlu sampaikan kepada kawanmu bahwa kita dibebaskan dari segala dosa. Hanya percaya ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Setelah engkau percaya, engkau ibadah, ya kan? Setelah engkau percaya pada Yesus, engkau sudah dibenarkan, engkau buat amal. Engkau perlu buat amal, saudara sekalian, amin. Engkau perlu buat baik, engkau perlu, ya kan? Jangan buat baik dulu supaya dosamu diampuni. Melayani dulu supaya dosamu diampuni. Bukan. Kita diampuni dulu, dibenarkan, baru melayani Tuhan.
ya kan, baru kita ibadah. Ibadah karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kita buat amal, ya kan, engkau nolong si A, nolong si B. Karena engkau sudah dibebaskan dari sekolah dosamu. Lanjut, nah saudara, di dalam Yesus ada penebusan dan pengampunan dosa. Efesus 1, 7 dan 8. Nah saudara, ayat ini saudara semuanya, engkau catat saja dulu, ya kan, engkau catat atau di foto atau di screenshot, lalu saudara nanti buka di rumah lagi. Nah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada penghukuman siapa yang di dalam Yesus. There is no condemnation. Tidak ada kutukan yang tertimpa pada saudara kalau kita di dalam Yesus. Nah saudara, kita dibebaskan, diampuni karena darah Yesus. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Nah saudara, seperti zaman dulu, ya kan, ada malaikat maut. Saat ini malaikat maut sedang berjalan ini. Ya kan, dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Medan, dari Palembang ke Jakarta, ya kan, keliling-keliling ini malaikat maut, keliling di seluruh muka bumi. Nah saudara, bagaimana supaya kita jangan kena malaikat maut ini? Saudara, kita kembali pada zaman ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada darah Yesus. Nah waktu itu kan ada darah hewan itu, darah anak domba. Tetapi hari ini adalah ada darah anak domba Allah. Anak domba Allah itu, domba itu telah disiapkan oleh Allah, bukan domba biasa, tetapi disiapkan oleh Allah, yaitu yang namanya Yesus. Jadi Yesus adalah domba. Nah hari ini saudara, malaikat maut memang berkeliling sehari ini. Jadi saudara jangan takut kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus. Saudara jangan takut engkau tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi saudara, kita sudah dibebaskan. Bukan berarti kita akan hidup selama-lamanya di bumi, bukan. Tetapi kita akan hidup selama-lamanya di dalam Tuhan nanti, ya kan, ke surga dulu, nanti baru ke bumi, dan lalu Yerusalem baru, bumi, langit dan bumi yang baru, kekal selama-lamanya dalam roh, jiwa dan tubuh. Nah saudara, beritakan ini. Nah jawaban Anda apa? Ketika saudara beritakan Injil tadi, engkau kesaksian, engkau jelaskan tentang Yesus, ya kan. Tentunya kesaksian saudara jangan panjang-panjang ya, kesaksian itu. Jangan setengah jam, 1 jam. Nanti cuma 1 menit, aku diselamatkan oleh Yesus. Yang lain 99% tentang penyakit, tentang bangkrut, tentang apa lagi, bukan itu, bukan. Engkau perlu ceritakan bagaimana engkau diubah oleh Yesus. Engkau diubah oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, apa jawaban saudara di sini nih? Tentunya saudara ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberi respon. Jadi saudara, ketika engkau beritakan Injil, lalu yang bersangkutan ada respon, ada jawaban, ya kan? Saya pernah beritakan Injil, ya kan, pada ibu-ibu tua itu kan, encim-encim itu, saya bilang gini, Cim, buka hati ya, Cim ya, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati. Dia tanya saya, buka hati itu bagaimana? Buka hati, ya kan? Dia tanya saya, buka hati itu bagaimana? Ya kan? Nah saudara, tentunya kita mesti dengan panjang sabar. Saya katakan begini, Cim, Encim minta sama Tuhan supaya Tuhan itu masuk ke dalam hati Encim ini, ya kan, itu tadi. Lalu dia jawab, ya kan, saya kan sembayang, dibilangkan itu kan, ya sama, saya juga sembayang, ya kan, kita sembayang agama yang dahulu, saudara, itu tidak salah. Tetapi saya tanya Encim itu, Encim tahu tidak Tuhan kita itu siapa namanya? Ya kan, Encim hanya tahu Tuhan kan, ya kan, tikong apa tien itu kan, namanya siapa? Ya kan, dia tidak tahu itu kan. Lalu saya kasih tahu namanya itu Cim, Tuhan Yesus itu kan. Oh itu. Nah jadi saya katakan gini, Cim, buka hati, panggil Yesus, masuk dalam hati. Nah saudara, Yohanes 1 ayat 12,
Tetapi semua orang, semua ini siapapun ini, entah siapapun ini, semua orang yang menerima Yesus, yang menerima, artinya dia buka hati, diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara hanya percaya, just believe, hanya believe, just believe, trust and obey. Lalu engkau patuh aja ini. Nah saudara, kita menjadi anak Allah, amin. Ya kan? Anak di sini bukan berarti hubungan suami istri, bukan. Ya kan? Nah, lalu pada encim tadi itu, saya kata encim menjadi anak Allah ini nih ya. Dan dia ikuti doa saya, dia ikuti. Lalu saudara, encim ini saudara sampai akhir hidupnya, dia setia. Dan saya juga terheran-heran lihat encim-encim ini saudara banyak itu. Ya kan, saya juga heran kok setia benar ini kan. Nah kami hanya memperlengkapi mereka, kami hanya jemput antar, dan dulu waktu sebelum COVID, lalu saat ini kami juga pergi tempat mereka untuk layani mereka ini. Yang kedua, saudara percaya dan terima Tuhan, ini aja ini, mengakui Yesus sebagai juru selamat Kristus. Jadi saudara gini, ajak yang bersangkutan untuk ngomong ini dengan mulut, karena dengan mulut siapa yang mengaku, dia akan diselamatkan. Dengan hati yang percaya, mengakui Yesus sebagai juru selamat, engkau ajak dia berdoa, sama-sama ikuti, Yesus, aku terima Yesus sebagai juru selamat. Saya manusia yang banyak dosa. Saudara perlu ngomong itu, perlu ngomong. Yang kedua, engkau ajak dia lagi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, C, setelah kita terima Tuhan Yesus, tentunya engkau akan dibaptis ya kan, karena lahir baru, lalu engkau terus masuk lagi supaya saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, itulah kita mulai menjadi ciptaan baru, new man, ciptaan baru saudara. Jangan sudah sekian puluh tahun Kristen, tetapi tingkah lakunya kayak manusia lama, bukan itu. Masih iri hati, ya kan, masih yang tidak baik. Nah, saudara lihat, jika semua hal di atas dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi apa? Ciptaan baru. Jadi saudara, baca firman Tuhan, ya kan, beritahukan kepada mereka yang terima Tuhan tadi itu, untuk mereka baca firman Tuhan. Nah saudara, perlu kita berikan mereka itu Alkitab, perlu. Nah saudara, kalau saudara butuh Alkitab, kami bisa berikan saudara Alkitab, ya kan, dengan cuma-cuma, gratis kepada saudara. Jadi saudara dalam melihat tayangan ini, kalau andai kata saudara butuh Alkitab, tulis pada kami saudara, tulis. Nanti sebentar kami akan berikan call center, ya kan, nomor kami, call center. Saudara bisa telepon, bisa WA, bisa tulis, mohon saya dikirimkan Alkitab. Kami akan berikan itu secara gratis dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, tentunya kita semuanya bahasa Indonesia kan. Nah, saudara, kami akan kirim dan kami akan berikan pada saudara, dan kemudian yang lanjut adalah kami akan memfollow up. Kami akan memberikan saudara buku-buku lagi, buku pelajaran, bagaimana engkau untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jadi kami akan kirim lagi buku, yaitu dengan judul Ciptaan Baru, Manusia Baru, ya kan tadi, dan Siapakah Allah, dan sebagainya, supaya saudara bertumbuh. Karena kami ada hubungan dengan proyek Filipus. Kami akan pakai bahan Filipus ini kepada saudara. Nah saudara jangan takut, hubungi kami saja. Hubungi kami, mungkin saudara untuk anak-anak juga ada, untuk anak-anak ada, saudara hubungi kami. Yang penting hubungi kami supaya saudara dapat menjadi ciptaan baru dan saudara dimuridkan. Saudara sebagai penutup, ketika engkau beritakan Injil, saudara belajar gambar, belajar. Jadi saudara sekalian, ketika saudara memberitakan Injil, coba belajar menggambar. Nah gambarnya ini, ya kan gampang itu, ya kan gampang.
Saudara gambar ada manusia, ada jurang, dan ada Allah. Nah, jurang itu adalah dosa. Kita lihat di sini, saudara tulis lagi, gambar lagi manusia. Nah, itulah manusia. Manusia mau nyebrang kepada Allah. Tidak bisa, saudara. Karena ada jurang. Manusia buat agama mungkin, dia buat perbuatan baik mungkin, dia buat amal dan ibadah mungkin, tetapi saudara itu tidak bisa menyeberang. Nah, saudara lihat gambar berikut ya kan. Nah, saudara ada jembatan, ada nyebrang. Nah, nyebrang itu melalui apa? Salib. Karena Yesus mengatakan dengan jelas, akulah jalan, akulah hidup. Kalau engkau mau hidup di bumi, hidup nanti, aku, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah atau pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, lihat gambar ini. Saudara artinya butuh Yesus. Nah, ketika engkau butuh Yesus, saudara, engkau pelan-pelan bisa nyebrang. Nah, jadi kita sudah bersama dengan Allah. Nah, saudara sekalian, ini gambar ini engkau perlu gambar. Engkau perlu gambari. Nah, tapi kalau melalui HP, melalui media sosial, saudara coba ambil gambar ini boleh. Engkau hubungi kami akan berikan pada saudara. Jadi engkau bisa beritakan Injil melalui kawan saudara melalui ini. Saudara pakai bahan kami ini, pakai saja bahan kami di sini untuk memberitakan Injil. Dan saudara sekalian, engkau perlu melatih kawanmu yang sudah selamat, saudara perlu melatih jemaatmu yang sudah selamat, lalu engkau dipelengkapi, mereka dipelengkapi oleh saudara. Dan ingat, berita Injil adalah tugas semua orang percaya. Tugas semua orang percaya. Nah, saudara, inilah pelajaran kita yang kedua, dan nanti minggu depan kita masuk penginjilan yang ketiga. Baik, kita akan doa. Tuhan, biarlah kami yang sudah selamat dapat memberitakan Injil. Kami yang belum selamat, Tuhan, pada saat ini saudara, kalau ada di antara saudara yang lihat tayangan ini merasa belum pasti selamat, belum. Mungkin engkau sudah dibaptis, mungkin engkau sudah melayani, mungkin engkau sudah ke gereja, tetapi engkau belum merasa pasti engkau selamat. Kami mau berdoa untuk saudara, biar engkau terima Tuhan. Engkau butuh hari ini adalah engkau perlu terima Tuhan. Engkau perlu minta, engkau katakan dengan mulutmu, atau engkau ikuti saya, Tuhan Yesus, masuklah hari ini ke dalam hati saya. Saya adalah manusia berdosa, Yesus Tuhan masuk dalam hatiku, kuasailah hati saya, kuasailah pikiran dan perasaan saya, semuanya, kaki tangan saya semuanya, milik Tuhan. Saya serahkan semuanya ini, saya serahkan semua dosa, semua ketidakpercayaan saya, semua keraguan saya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Yesus bertahta dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah menyaksikan pengajaran yang barusan kita dengar. Biarlah bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita akan mau katakan pujian ini dengan segenap hati kita, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya.